Halo semuanya, ada kabar penting nih, khususnya buat Anda, para aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia. Aturan main soal seragam kebanggaan kita Batik Korpri baru aja diperbarui. Nah, kita bakal bedah tuntas aturannya sekarang. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Jadi kapan sih sebenarnya kita wajib pakai seragam batik Korpri ini? Mungkin selama ini ada yang aturannya beda-beda ya di tiap instansi, bikin sedikit bingung. Nah, sekarang semuanya udah diseragamkan dan dibikin jelas. Yuk kita lihat detailnya. Dan ini bukan sekedar imbauan biasa loh, aturan ini datang langsung dari Badan Kepegawaian Negara alias BKN dalam bentuk surat edaran resmi. Artinya apa? Artinya ini jadi pedoman yang wajib diikuti oleh semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Jadi ini serius. Tapi sebelum kita bahas detail jadwalnya, penting banget buat kita paham dulu. Kenapa sih aturan ini dibuat? Ternyata ini bukan sekedar soal ganti baju loh, ada misi yang lebih besar di baliknya, yaitu untuk menyatukan kembali semangat dan soliditas para abdi negara. Dan kita ngomongin soal skala yang masif banget. Coba bayangin, aturan ini berlaku untuk lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia. Ini mencakup PNS dan juga PPPK, dari Sabang sampai Merauke, bahkan buat mereka yang bertugas di luar negeri, semuanya kena. Nah, ini dia tujuan utamanya. Kalau kita lihat, poin-poinnya itu dalam banget ya. Bukan cuma soal penampilan, ini soal memperkuat identitas, membangun lagi jiwa korsa, atau semangat satu korps. Harapannya, seragam ini bisa mendorong kolaborasi dan rasa kita sebagai satu tim besar. Dan yang paling penting, menegaskan kembali peran ASN sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Keren kan? Oke, misinya udah jelas ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kapan aja sih kita wajib pakai seragam batik Korpri? Yuk, kita catat jadwal lengkapnya. Ini dia jadwal wajibnya, spesifik banget. Pertama, setiap hari Kamis. Kedua, setiap tanggal 17. Dan tentunya, di momen-momen penting kayak hari ulang tahun Korpri, upacara Hari Besar Nasional, sampai pelantikan pejabat. Jadi, untuk acara-acara simbolis ini, aturannya sekarang udah sama di seluruh Indonesia. Nggak ada lagi beda-beda. Eits, tapi aturan ini juga fleksibel kok. Ada satu poin penting. Setiap instansi boleh banget menambah hari wajib pakai batik Korpri kalau memang dirasa perlu dan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi jadwal yang tadi itu bisa kita anggap sebagai standar minimalnya ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, jelas ya, ini lebih dari sekedar aturan berpakaian. Seragam batik Korpri ini benar-benar mau diposisikan kembali sebagai simbol kebanggaan dan identitas bagi setiap abdi negara. Pesan ini bahkan ditulis dengan sangat jelas di dalam surat edarannya. Saya kutip langsung ya, harapannya adalah untuk menunjukkan rasa bangga terhadap jati diri sebagai keluarga besar pegawai ASN. Kata kuncinya di situ, keluarga besar. Ini penegasan bahwa seragam adalah simbol persatuan. Nah, ini jadi pemikiran menarik buat kita semua. Menurut Anda, seberapa besar sih pengaruh sebuah seragam dalam membangun identitas dan semangat kebersamaan? Nggak cuma buat ASN, tapi di organisasi manapun. Apakah seragam beneran bisa bikin kita merasa lebih solid? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi.